ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Wasyat TV serta pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian kita di sore hari ini, di mana episode yang lalu kita telah bahas beberapa poin di saat pengantin baru bertemu bersama pasangannya. Sampai telah kita bahas mereka sholat 2 rakaat, ya sholat 2 rakaat, sholat sunnah, di mana diimami oleh sang suami. Kemudian ikhwah, tentunya sepasang suami istri ketika mereka melangsungkan pernikahan, di antara tujuan mereka yaitu untuk mendapatkan keturunan. Di samping agar mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologis mereka, dan itu merupakan yang memang Allah sudah ciptakan pada setiap anak manusia yang normal, itu semua juga terkait dengan keinginan setiap pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Dan tentunya ketika seorang ataupun sepasang suami istri ingin memperoleh keturunan, dia harus melakukan hal-hal yang memang mereka harus lakukan, yaitu hubungan intim. Jadi sekedar akad pernikahan saja, kemudian mereka tidak melakukan hubungan, gak akan mendapatkan keturunan. Ya, tidak akan mendapatkan keturunan. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwasanya ketika tujuan pernikahan yaitu agar sang laki dan wanita bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya, juga untuk mendapatkan keturunan, ya, maka segala hal yang bisa menghalangi ini semua itu harus diceritakan kepada sang calon. Misalnya si istri seorang yang tidak bisa punya anak misalnya, atau sang suami seorang yang impoten misalnya, ya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan tujuan ini terganggu, ya, tujuan 2 hal ini terganggu. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang menyalurkan kebutuhan biologisnya dan juga untuk mendapatkan keturunan, ya, mereka harus melakukan hubungan intim. Ikhwah, kalau kita lihat tidak ada bedanya antara manusia
yang agamanya Islam dengan manusia yang agamanya kafir, kedua-duanya, kedua jenis manusia ini, ya, kedua belah pihak manusia ini membutuhkan penyaluran seksualnya. Hanya tentunya seorang muslim itu beda dengan orang yang gak Islam. Orang mukmin berbeda dengan orang yang kafir dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, dalam melakukan hubungan dengan lawan jenisnya. Ya tentunya ikhwah, seorang muslim ketika dia melakukan hal ini terhadap lawan jenisnya, ya dia harus melakukan yang pertama ya dengan wanita yang sudah menjadi halal bagi dia. Wanita yang sudah halal untuknya. Bukan sembarangan dia menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dan itu merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan hewan. Ya. Hewan ketika menyalurkan kebutuhan biologis dia, itu tidak ada aturannya. Bahkan tidak membedakan antara ibu dan anak, ayah dan adik, tidak ada bedanya. Karena memang mereka tidak punya aturan. Ya, mereka tidak punya aturan. Tujuan mereka yaitu agar dapat keturunan, itu aja. Tapi manusia bukan hanya itu, ikhwafiddin. Ketika mereka melakukan hubungan intim dengan pasangannya, dia ini dalam rangka menempatkan diri dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Termasuk di saat seorang lelaki menyalurkan kebutuhan biologisnya ke seorang wanita, dia jangan sampai keluar dari koridor sebagai seorang hamba. Kalau tidak dia perhatikan ini, ya, maka dia bisa terlaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti hal ini. Sampai Allah katakan bukan jangan berzina, tapi la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Jangan mendekati perzinahan. Ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini merupakan perbuatan keji kata Allah. Dan jalan yang salah. Jadi seorang manusia yang Allah ciptakan pada diri mereka masing-masing, baik laki maupun wanita, adanya penyaluran kebutuhan biologis. Ya. Dia harus menjaga posisi mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwah, ketika dia melakukannya, dia mendapat ridho dari Allah. Kebutuhan biologisnya tersalurkan, dia dapat ridho dari Allah. Dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatiddin, dalam melakukan hubungan intim sudah sangat layak seorang muslim itu punya niat yang lurus, ya. Dia punya niat yang lurus. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, sungguh pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Di situ ada nilai sedekah, ada pahala sedekah. Lantas sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, apa katanya? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apa kalau ada seorang laki-laki, ada seorang suami menyalurkan syahwatnya dengan istrinya, kepada istrinya, dia lakukan itu dengan istrinya, terus dia punya pahala ya Rasulullah? Masya Allah. Di sini Abu Dzar masa takjub, masa dia menyalurkan syahwatnya, bahasa kita dia enak-enak dengan istrinya, terus dapat pahala ya Rasulullah? Masya Allah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun? Oh, kenapa tidak? Seandainya dia lakukan hal itu dengan seorang wanita yang diharamkan pada dia, bukankah dia mendapat dosa?
Ya juga kan? Ya. Kalau dia lakukan itu kepada wanita yang haram bagi dia, bukankah dia dapat dosa? Jawabannya ya tentu dapat dosa. Perzinahan ya jelas dosa besar pun. Kemudian wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah juga kalau dia lakukan itu kepada yang halal, maka dia dapat pahala. Allahu Akbar. Demikian ikhwah. Jadi aktivitas seorang muslim, aktivitas seorang yang bertakwa itu Masya Allah, sampai masalah kasur pun dia bisa meraup banyak pahala. Ya tentunya ya ingat ya, dia harus memperhatikan sunnah-sunnah, memperhatikan aturan Rasulullah SAW dalam melakukannya. Harus memperhatikan aturan syariat dalam melakukan hubungan dengan istrinya. Ya tentunya yang pertama dengan istri yang sah, bukan istri yang tidak sah. Ya, ada istri yang sah, ada istri yang nggak sah. Ya, walaupun sebenarnya istri yang nggak sah itu bukan istri namanya, ya masih orang lain. Itulah ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ya niat kita harus lurus. Wahai sang suami, para bapak-bapak, ya lakukanlah itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Jadi seorang laki-laki dan wanita, sepasang suami istri yang halal, dia melakukan hubungan intim, mereka mendapat pahala. Insya Allah mereka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, niatnya luruskan. Yang kedua, at-tatayyub qabla al-jima', yaitu hendaklah dia mempersiapkan dirinya sebelum dia melakukan hubungan tersebut. Artinya tatayyub di sini dia dia pakai minyak wangi, siaplah untuk melakukannya, ya, siap untuk melakukannya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan kalau Rasulullah SAW menikah, ya, maka istri beliau itu memberikan wangi-wangian di fisik, di badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya mereka bisa lebih nyaman dalam melakukannya. Demikian ya, lebih nyaman. Makanya ya apabila sang suami atau sang istri akan melakukannya, hendaklah dia lakukan dengan kondisi yang baik. Pakailah wangi-wangian, sang istri pakailah wangi-wangian, ya. Jangan sampai ketika itu akan dilakukan dan terciumlah bau tak sedap, hilang moodnya untuk melakukannya. Ya, begitu mendekat sudah bau ketek misalnya. Begitu dekat sudah bau mulut. Begitu mendekat bau badan yang tak sedap. Akhirnya hilang keinginan untuk melakukannya. Padahal ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya siap-siapkanlah diri, terutama para istri, ya. Berwangi-wangilah dengan suaminya. Persiapkan diri untuk sang suami, apalagi dia ini, kalau kisah kita ini kan dia sebagai pengantin baru, ya. Terkadang kan ada wanita itu yang memang modelnya itu memang bangsa bau badan. Maka dia persiapkan terlebih dahulu dirinya, fisiknya, tubuhnya, supaya enggak menimbulkan bau yang tak sedap. Sehingga hal itu dapat membuat lari sang suami. Demikian juga sang suami juga seperti itu, ya. Demikian juga janganlah dia berbau tak sedap. Allahu a'lam bissawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwah, hendaklah sebelum melakukan hubungan itu ada foreplay. Kata orang ya pemanasan dulu lah, ya, pemanasan dulu. Ikhwah, apakah ada hadis yang sahih tentang masalah ini? Ada beberapa hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan janganlah salah seorang kalian mendatangi istri kalian seperti hewan mendatangi betinanya. Seperti hewan jantan mendatangi betinanya. Jangan. Ya. Tidak ada pemanasannya terlebih dahulu.
Tidak ada warming up-nya, tidak ada foreplay-nya terlebih dahulu. Hadis-hadis yang jelas terkait dengan masalah ini, ikhwah, sepengetahuan saya, ya, yang saya cari, itu tidak ada satupun hadis yang sahih. Hadisnya yang ada maudhu, hadis palsu, hadis mungkar, atau yang paling rendah, atau yang paling kuat, yaitu hadisnya hadis lemah. Tidak ada satupun hadis yang kuat, yang jelas menyebutkan masalah ini. Mungkin para pemirsa dan para pendengar pernah mendengar bahwasanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya janganlah seorang laki-laki itu mendatangi istrinya seperti hewan jantan mendatangi betina tanpa ada foreplay-nya dulu, tanpa ada pemanasannya dahulu. Ya, memang itu ada hadis-hadisnya yang terkait dengan masalah itu, menjelaskan larangan yang jelas di dalam matan hadis. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Hadis-hadisnya antara palsu, mungkar, dan dhaif. Saya ulangi, hadis-hadis yang terang-terang menyatakan janganlah dia mendatangi istrinya seperti hewan jantan mendatangi hewan betinanya tanpa ada pemanasan terlebih dahulu. Hadis yang jelas masalah ini, ya, penjelasannya itu tidak ada yang sahih, yang ada antara palsu, mungkar, dan dhaif. Lantas nggak dilakukan ini, itu keliru. Kita belum sampai kesimpulan. Di sini kita masih menyinggung masalah hadis yang jelas masalah itu. Sekali lagi tidak ada yang sahih. Lantas tidak bisa diamalkan, ya? Bisa diamalkan. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya, tapi ada dalil implisit. Ya, pertama bisa kita ambil dalil secara umum. Yang kedua dalil secara implisit atau tersirat. Apa dalilnya, ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Pertama yaitu ketika Jabir bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apakah kamu sudah menikah? Kata Jabir radhiyallahu anhu, sudah ya Rasulullah. Bikran am thaiban, gadis atau janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Apa kata beliau? Hala tazawwatta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Loh, kenapa enggak nikah dengan yang gadis aja? Yang gadis itu kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia juga bisa bermain-main denganmu. Artinya di situ ada keseimbangan. Rasulullah enggak menyebutkan kamu bisa bermain dengan dia, titik. Tidak. Tapi ternyata ada kebalikannya. Kamu bisa bermain-main dengan dia, dia juga bisa bermain-main denganmu. Jadi di sini ada keseimbangan menikmati apa yang sedang mereka rasakan. Demikian, ya. Itu pertama. Yang kedua, ikhwah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati, aku itu suka berhias untuk istriku, kama uhibbu an tatazayyana li, sebagaimana aku suka istriku itu berdandan di hadapanku. Li'anna Allah Ta'ala dzakarahu yaqul, karena Allah li'anna Allah Ta'ala dzikruhu yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi penyebutannya, dia berfirman, walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sungguh untuk si wanita sama kewajiban, hak seorang wanita sama dengan hak seorang wanita sama dengan kewajibannya bil ma'ruf. Walahunna, untuk si wanita, artinya hak si wanita, ya, mithlu alladzi 'alaihinna, sama dengan kewajibannya. Jadi haknya sama dengan kewajibannya. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Dari sini ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya. Ini kan sifatnya umum. Ibnu Abbas berdalilkan dengan ayat ini. Ayat ini sifatnya umum. Sesungguhnya kaum wanita itu punya hak sebanding dengan kewajibannya. Ya, sebanding dengan kewajibannya. Kewajibannya ini kan terkait dengan hak suami. Adapun hak dia terkait dengan kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada sang istri. Saya ulangi. Allah menyebutkan walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sungguh untuk si wanita, hak si wanita sama seperti kewajibannya.
sama seperti kewajibannya. Ketika Allah mengatakan hak wanita, berarti yaitu kewajiban suami yang harus diberikan kepada sang istri. Mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, seperti kewajiban dia. Artinya hak suami yang harus ditunaikan oleh sang wanita. Ini kan sifatnya sangat umum, tapi dengan ayat umum ini yaitu Al-Baqarah ayat 228, dengan ayat yang umum ini Ibnu Abbas menjadikan itu sebagai dalil bahwasanya ya kalau saya suka istri saya berdandan di hadapan saya suka kalau lihat istri saya cantik di hadapan saya, maka saya juga suka ya berhias, saya juga suka berdandan rapi di hadapan istri saya. Ya tentu beda lah dandannya laki-laki dengan dandannya perempuan ya. Artinya saya suka berdandan di hadapan istri saya, dandannya seorang laki-laki ya. Rapi, necis, steady, oke gitu kan. Demikian juga sebagaimana aku suka kalau istriku berdandan di hadapanku, cantik terlihat di mataku. Demikian. Ini kan satu contoh, tapi berdalilkan dengan dalil umum. Dari sinilah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, para ulama mengambil dalil secara umum bahwasanya apabila engkau wahai kaum laki-laki ya suka dengan melakukan foreplay misalnya, main dulu pemanasan dulu, maka apabila kamu suka perempuan istrimu memperlakukan kamu seperti itu, maka kamu perlakukan juga mereka seperti itu. Itu maksudnya ikhwah ya. Jadi kalau seorang laki-laki dia merasa puas dilayani oleh sang istri, otomatis ya dia juga harus memberikan perasaan puas terhadap sang istri. Itu dia. Itulah ayat secara umum. Saya ulangi ayatnya, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sungguhnya mereka memiliki hak sama seperti kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya ikhwah dalam para ulama mengatakan wa haqqul mar'ah fil istimta' wa siyanatiha anid darari amrun wajibun syar'an. Hak seorang wanita untuk mendapatkan istimta, wasiyanah. Istimta itu mendapatkan kesenangan dari sang suami. Wasiyanah, dan hak dia untuk dijaga dari berbagai kemudorotan. Artinya mudarat apa? Termasuk mudarat di mana kebutuhan biologisnya tak tersalurkan. Suami tidak bisa memuaskan sang perempuan. Misalnya, maka amrun wajib syar'an, ini wajib secara syar'i. Jadi suami wajib. Ya, suami wajib untuk melakukannya. Itulah ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Falidzalika la yanzilu hukmul muda'abah anil istihbab. Oleh karena itu foreplay dalam sebelum melakukan hubungan intim itu tidak dikatakan mustahab ya. Karena ini hak ikhwah. Demikian, Allahu alam bissawab. Yang keempat yaitu doa, jangan lupa. Ya, doa ketika sebelum melakukan hubungan intim, dan ini sangat penting sekali bagi seluruh kaum muslimin yang ingin mendapatkan generasi yang soleh dan solehah. Tidak boleh diabaikan, penting sekali ini. Kita lihat ya, mengapa penting. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi istrinya, kemudian dia mengucapkan ayyaqul hina ya'ti ahlah. Dia mengucapkan ketika dia datangi istrinya. Ikhwah, kalau dalam bahasa Arab suami lakukan hubungan intim dengan istrinya, hubungan suami istri itu dibahasakan dengan apabila dia mendatangi. Jadi kalau ada bahasa terjemahan yang ditransfer ke dalam bahasa Indonesia, Arab ke Indonesia, apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya, itu maksudnya hubungan suami istri. Apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya kemudian mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan wajannibis syaitan ma razaqtana, ya Allah, bismillah ya Allah, jauhkan kami dari setan.
dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau anugerahkan kepada kami. Apa ini? Apa yang akan dianugerahkan? Itu berupa anak. Ya, ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan apa yang engkau berikan kepada kami nanti dari si setan. Ya, mengapa ketika hubungan intim itu perlu dijauhkan dari setan? Memang kondisi seperti ini, ikhwah, kondisi setan itu bisa dekat karena seorang itu dalam keadaan junub. Ya, ketika kita disuruh untuk berlindung pada Allah dari setan, ini berarti tempat-tempat yang memang memerlukan doa khusus agar jauh dari setan. Seperti kalau kita ke WC, memang WC itu markasnya setan, ya. Yaitu kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Di dalam itu banyak setan. Demikian juga kondisi kita ketika sedang lakukan hubungan intim. Oleh karena itu baca doa ini. Dan yang gak kalah pentingnya bukan ketika melakukan itu juga, tapi doanya adalah agar apa yang Allah berikan dari hasil hubungan itu, yaitu berupa anak, juga didoakan agar jauh dari syaitan. Semoga Allah juga melindungi anak-anak kita ini. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Fa in qadallahu bainahuma waladan, seandainya Allah takdirkan dari hubungan itu mereka mendapatkan anak, lam yadurrahu syaitan abada, maka setan gak akan membahayakan si anak selamanya. Insyaallah. Ikhwah, jangan ada yang lupa doa ini. Saya ada beberapa majelis, saya tanya lah ini, ya di kalangan bapak-bapak tentunya. Ternyata banyak yang nggak baca dan banyak yang nggak hafal. Bahkan ada yang mengatakan, kami nggak baca apa-apa Ustaz, Bismillah aja, Bismillah. Ya mau makan ini bukan mau makan ini. Ya, ini melakukan hubungan intim. Kita sedang meletakkan bibit, ya. Kita sedang meletakkan bibit, di mana bibit ini kita harapkan akan lahir dari bibit ini generasi yang soleh dan solehah yang bisa memperjuangkan agama Islam, berbakti, berguna untuk dirinya, orang tuanya, berbakti pada orang tuanya dan bangsa dan masyarakatnya. Jadi doanya itu ketika kita meletakkan bibit ini. Dan hama yang paling berbahaya bagi manusia ya setan. Di awal-awal kajian pranikah, episode pertama sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kaum wanita itu seperti ladang. Allah mengatakan nisa'ukum harthul lakum, istri kalian itu ya ladang kalian. Berarti sang petaninya yaitu sang suami. Ini sedang bercocok tanam ceritanya ini. Suami yang meletakkan bibitnya. Udah. Istri ladangnya. Bibit unggul dari sang suami. Bibit unggul dari sang suami kalau diletakkan di ladang yang gak bagus, ya, yang kadar biotanya sedikit, pH-nya bermasalah, kadar pH-nya bermasalah, ini sehebat-hebatnya bibit unggul, dia nggak akan tumbuh secara unggul. Jadi tanahnya juga harus bagus, ya, bagus untuk ditanami. Kemudian selesai? Tidak, harus dilindungi dari hama. Hamanya siapa? Setan. Iblis, itu dia hamanya. Makanya ketika meletakkannya, ya, sekaligus dipelihara, disemprot insektisida misalnya. Ya, tapi bibit kita ini dengan apa? Mau disemprot? Tentu kan tidak. Bagaimana cara menjaganya? Dibaca doa ini, ikhwah. Jangan lupa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan juga apa yang engkau beri anugerah kepada kami ini dari setan tersebut. Begitu ikhwatiddin. Ustadz nggak hafal, susah sekali. Udah tulis, ya, tulis, tempelkan tuh dekat kasur kita di kamar kita. Tulis besar-besar atau di atapnya sekalian. Jadi pas lagi nengok ke atas langsung lihat. Demikian, tapi jangan lupa ikhwah, kita itu sekali lagi kita itu sedang pembibitan ini, ya, pembibitan generasi. Jangan lupa doanya. Coba bayangkan ikhwah,
Kalau dia ucapkan itu dan Allah takdirkan dia punya anak, lam yadurrahu syaitan abada. Setan gak akan membahayakannya. Itu dia. Jadi kalau antum melihat, atau bapak dan ibu atau pemirsa melihat anak saya ini kok nakalnya luar biasa sampai besar gak mau sholat, coba ingat-ingat tuh waktu peletakan bibit tuh pakai doa apa enggak, atau main terjang aja. Demikian. Ingat, ya, anak itu nakal bukan begitu lahir nakal. Nggak ada. Anak begitu lahir langsung maling dia, nggak ada. Begitu lahir langsung bohong, nggak ada. Begitu lahir langsung mukul orang, mana ada? Ya, tidak ada. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan suci, tanpa dosa. Fa'abawahu, kedua orang tuanya inilah yuhawidanihi, yang membuat dia menjadi Yahudi, wa yumajjisanihi, membuat dia menjadi Majusi, wa yunassiranihi, dan membuat dia jadi Nasrani. Jadi orang tuanya yang merusak. Demikian. Ya. Jadi kalau kita lihat anak kita kok nakal, ya Allah, sholat sudah besar nggak sholat. Tapi dari kecil dibiasakan nggak dia sholat. Demikian. Kemudian ketika meletakkan bibit sehingga dia ini muncul, si anak ini terlahir, itu pakai doa apa enggak? Jadi kalau nggak pakai doa ya jangan salahkan si anak kalau menjadi nakal. Ya, jangan salahkan si anak kalau menjadi nakal. Demikian ikhwah. Jadi sejak sekarang nih bagi yang baru tahu nih, jangan lupa tuh bacanya. Jangan main terkam aja. Bagi pengantin baru, ya. Musim hujan lagi, kemudian namanya juga baru dapat mainan baru, kemudian main terkam aja tanpa ada doa. Jangan lupa baca doa. Ingatkan istri, ingatkan suaminya, suami ingatkan istrinya. Dek, sudah baca doa, Dek? Oh belum, baca. Yuk kita baca sama, begitu. Si istri ingatkan suaminya, Bang, udah baca belum, Bang? Gitu, saling mengingatkan. Demikian. Jadi ada ta'awun, ada saling bantu-membantu terkait dalam masalah ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Saya ulangi doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Alhamdulillah doanya pendek. Seandainya doanya itu seperti doa zikir pagi sore, Allahu Akbar. Harus 10 menit baru selesai ya, tentu ya hilanglah moodnya. Allah memberikan aturan pendek aja, ya. Pendek doanya, nggak panjang-panjang. Demikian. Sekali lagi kalau nggak hafal, gagok misalnya ini, apalah tadi, udah tempelkan di dinding begitu. Yuk kita baca sama-sama, Bang, yuk kita baca sama-sama gitu. Ya, itu dia ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya yaitu ketika seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, dia boleh pakai gaya apa saja, terserah. Mau gaya dada, gaya punggung, gaya kodok, terserahlah. Ya. Asalkan dia datangi dari kubulnya. Itu dia. Dari kubulnya. Bukan dari yang lubang-lubang yang lain. Itu dia. Dari kubulnya. Bukan dari yang lain-lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kanal yahud, orang-orang Yahudi mengatakan, idza atarajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana wal ahwal. Orang Yahudi mengatakan kalau seorang itu mendatangi istrinya dari belakang tapi tetap dikubul, ya, dari belakang tapi tetap dikubul, dan jadilah anak ini, maka anaknya dijuling, kata orang Yahudi. Begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fanazalat, maka turunlah ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum annasyitum. Istri kalian adalah ladang kalian. Silahkan kalian mendatangi ladang kalian dari mana saja kalian inginkan. Ya, dari belakang, dari samping, dari depan, ya, mau ngapain terserah, tapi tetap dikubul, tidak boleh didubur. Demikian ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
muqbilatan wa mudbiratan idza kana fil farji, ya, baik dari arah depan maupun arah belakang, idza kana fil farji, selama dia tetap di kubul, yaitu di kemaluan. Itu ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Ada kisah ikhwah antara Muhajirin Ansor. Orang-orang Muhajirin Mekah yang datang ke Madinah, kaum laki-lakinya biasa melakukan variasi dalam hubungan. Sementara orang Ansor, mereka tidak biasa. Mereka melakukan biasa, ya, seperti hanya satu variasi, hanya dari depan. Demikian. Sementara orang Muhajirin biasa bervariasi. Sehingga pada suatu hari, ya, laki-lakinya dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin, perempuannya dari kalangan Ansor. Jadi Ansor nikah dengan Ansori, Muhajirin nikah dengan Ansoriyah, begitu. Laki-lakinya dari Ansor, dari Muhajir, wanitanya dari Ansor. Orang Muhajir itu yang datang dari Mekah ke Madinah, mereka biasa bervariasi dalam melakukan hubungan. Sementara wanita, orang-orang Muhajirin, ya, orang-orang Ansor yang ada di Madinah, mereka tidak biasa yang begitu-begitu. Sehingga ketika mereka menikah, wanita Ansor ini melihat, kok kayak gini nih abangku nih, gitu lah kira-kira. Mereka masih menganggap itu merupakan suatu hal yang pantang. Bang, nggak boleh bang. Di kalangan orang Ansor itu nggak membolehkan. Orang-orang Madinah asli nggak membolehkan hal itu. Nah, itu dia. Orang Muhajirin, mereka at-tafannun, arti mereka punya variasi. Akhirnya ikhwatiddin, seperti terjadi pertengkaran antara yang mengatakan pantang dengan yang pantang, itulah bahasa kita, ya. Kemudian dibawakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi dan memberikan hukumnya, dan inilah ayatnya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Silakan bervariasi dalam melakukan hubungan intim, ya, silakan, tapi tetap di kubul. Demikian. Rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan intim di dubur, di anus. Anal seks kata orang. Hukumnya haram, dosa besar, terlaknat. Tanggung tuh kan? Ya. Haram, dosa besar, terlaknat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nabi SAW bersabda, mal'unun may ya'tin nisa fi mahashihinna. Terlaknat laki-laki yang mendatangi istrinya di duburnya, atau dia melakukan anal seks dengan istrinya. Terlaknat. Ikhwah, kalau sudah laknat namanya, itu dosa besar loh. Ya. Itu dosa besar. Masih ingat ciri-ciri dosa besar? Yang pertama yaitu kalau dilaknat. Yang kedua, di akhirat disediakan hukumannya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu di dunia ada hukum khusus seperti potong tangan, potong leher. Yang keempat, kalau Allah atau Rasulnya mengatakan berlepas diri. Itu ciri-ciri dosa besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Dan ini termasuk terlaknat. Ya, ini termasuk terlaknat. Bahkan tidak hanya itu ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dengan sanad yang sahih. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Ibnu Battah dalam kitab Ibanah dari Taus, qala, dia berkata, su'ila Ibnu Abbas anil ladzi ya'ti imra'atahu fi duburiha. Ibnu Abbas ditanya tentang seorang suami yang mendatangi istrinya dengan cara anal seks. Faqala, berkata Ibnu Abbas menjawab pertanyaan ini, ya. Gimana kalau ada laki-laki suami yang mendatangi istrinya dari duburnya atau anal seks? Gimana itu? Faqal, dia berkata, hadas yas'aluni anil kufur. Dia bertanya tentang masalah kekafiran. Artinya apa ikhwan? Kufur. Ya. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan dalam sebuah hadis sahih, ya, menyebutkan beberapa perkara perbuatan kekufuran. Di antaranya apa? Mayyati imra'atahu fi duburiha. Mereka yang mendatangi istrinya di duburnya. Kufur ikhwah. Ya, itu kufur. Ya, tentunya kufur di sini bukan kufur
sampai murtad, tapi menunjukkan sebuah dosa besar. Ini berarti dosa berat, tidak sembarangan ikhwah. Ini dosa berat, dosa besar, tidak dibolehkan, tidak bisa main-main. Jangan main-main dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan tempat khusus sehingga hikmahnya kita bisa mendapatkan keturunan. Wanita bisa mendapatkan keturunan. Kalau di tempat yang lain itu jelas tempat keluar najis, ya, tempat najis di situ. Kalau di situ dia bermain, kufur, terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ya, jangan ada menoleh ke arah yang situ. Haram hukumnya, haram berat. Demikian, ya. Allah sudah sediakan tempat yang pas untuk itu semua. Selanjutnya ikhwah, ini juga penting ini bagi sang suami terutama nih, ya. Janganlah dia menyelesaikan hubungannya sampai istrinya juga puas. Itu dia. Ya, ada sih laki-laki yang nggak peduli, yang penting kalau dia sudah puas, dia tinggal istrinya. Yang penting kalau dia sudah puas, dia tinggal istrinya. Seolah-olah istrinya itu bukan manusia. Seolah-olah istrinya itu juga tidak punya keinginan untuk itu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa dalilnya dalam masalah ini? Dalilnya sama seperti dalil yang tadi. Apa itu? Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sesungguhnya mereka memiliki hak setara dengan kewajiban mereka, yaitu kaum wanita memiliki hak setara dengan kewajiban mereka. Kalau Anda wahai kaum laki-laki merasa puas, Anda tinggalkan istri Anda begitu saja. Terus Anda anggap apa itu istri? Mereka juga punya keinginan seperti yang Anda inginkan. Ya. Mereka punya keinginan seperti yang Anda inginkan. Kalau Anda suka, Anda itu bisa puas sampai terakhir, maka bimbinglah istri Anda supaya sampai akhir juga. Itu ikhwafiddin. Dan masalah ini jangan dikira masalah sepele ya. Saya mendengar banyak pasangan-pasangan terjadi perceraian dikarenakan masalah ini. Masalah ranjang, masalah kasur. Itu dia. Dia nggak peduli dengan istrinya. Nggak peduli dengan istrinya. Yang penting dia sudah puas, sudah selesai. Ditinggalnya istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan loh, hal ini masalah serius ini. Ya. Ini masalah serius. Ini masalah serius. Bukan masalah sepele. Yang banyak menyebabkan pecahnya rumah tangga gara-gara ini. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita suka diperlakukan seorang dengan satu sikap, maka perlakukan jugalah orang lain dengan sikap tersebut. Apalagi ini adalah istri kita, orang terdekat kita, di bawah tanggung jawab kita. Ketika dia tidak sampai pada klimaks misalnya, dan itu membuat dia tak tersalurkan syahwatnya, kemudian dia melakukannya dengan cara yang haram, siapa yang bertanggung jawab? Anda sebagai suami bertanggung jawab tentang hal itu. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Karena masalah hubungan itu bukan hanya kepuasan sang suami, istri juga begitu diperhatikan oleh syariat. Ya, istri juga diperhatikan oleh syariat. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Dalilnya umum. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak seperti sebanding dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Sang istri wajib memuaskan sang suami. Anda juga suami juga harus memuaskan sang istri, gitu dia. Itu namanya setimpal antara hak dan kewajiban. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian jika sudah diperhatikan itu, mungkin apalagi pengantin baru, mereka ingin mengulangi hubungan intim, apa yang harus mereka lakukan? Atau mereka, apakah harus mereka mandi, ataukah mereka wudhu, atau mereka setelah itu mungkin terasa lapar, setelah melakukan hubungan suami istri lapar,
Apa yang mereka lakukan? Apakah mandi dulu atau wudhu saja atau apa yang harus mereka lakukan? Insyaallah besok kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan para ikhwah, para pemirsa yang ingin bertanya, silakan bertanya, kirimkan di pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Bismillah, assalamualaikum ya Ustadz, ahsanullah ilaikum. Ini soal, apakah ada dalil dan contoh dari para salaf tentang praktek mondok untuk wanita? Ustadz afiduni ya Ustadzana, jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tidak ada juga pondok pesantren pada zaman Rasulullah. Ya. Sebagaimana juga tidak ada sekolah pada zaman Rasulullah. Ada sekolah zaman Rasulullah, dibuka madrasah, di situ disediakan satu guru, kemudian ada kelas 1, 2, 3 ibtidai, sanawiyah, aliyah, kemudian S1, LCMA, ada? Tak ada. Semuanya dilakukan di masjid. Ya, dilakukan di masjid. Jadi bagaimana ikhwah? Itu merupakan tahapan untuk membantu orang tua. Munculnya madrasah-madrasah, ya. Munculnya aturan-aturan, disusunnya kurikulum itu untuk maslahat agar ilmu itu tersusun rapi di benak sang anak. Dan untuk menyusun ini, untuk mentransfer ilmu ini, sering tidak ada pada orang tua. Seringnya tidak ada pada orang tua. Contohnya ikhwah, si anak ingin menghafal Quran. Kira-kira orang tua sanggup nggak membimbing anak yang menghafal Quran? Sekarang ini loh, untuk sekarang ini, nggak yakin saya. Bahkan seminggu yang lalu lah, ada seorang tua, anaknya masih kecil lah. Apa katanya? Saya tanya, Pak, jadi selama lockdown ini di rumah aja jadi imam lah ya? Enggak Ustadz. Kenapa? Anak saya jauh lebih pintar dibandingkan saya sekarang. Padahal anaknya baru hafal 2 juz setengah. Anak saya lebih pintar, gimana saya mau mengimami mereka? Gitu ikhwah. Jadi masalahnya adalah, ya, masalah mereka nggak sanggup untuk mengajarkan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Makanya kalau masalah pondok pesantren, madrasah, memang pada zaman Rasulullah juga nggak ada. Ya. Pada zaman Rasulullah juga tidak ada. Demikian. Juga pada zaman sahabat tak ada. Maka supaya lebih teratur, ya, dibuatlah sekolah, ya, untuk menyusun, ya, untuk menyusun keilmuan sang anak dan mulai TK dia, bahkan sekarang ada PAUD, ya, di bawah TK ada PAUD, dia masih lari-lari lagi, masih ngompol lagi pun dia udah mulai belajar, gitu, belajar sambil bermain. TK, ibtidai, sanawi, aliyah, sampai kemudian perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi baik laki maupun perempuan tidak ada disebutkan, baik dalam hadis maupun dalam yang lain-lainnya, mereka itu mondok, ya, mereka itu mondok. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Jadi bagaimana? Boleh, silahkan. Ya, selama dia mencari ilmu, menuntut ilmu dan caranya tersebut tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat, maka dibolehkan. Seperti misalnya, dia nuntut ilmu bagaimana? Melalui internet. Cobalah dari dulu di mana ada internet. Ustadznya di rumahnya, murid-muridnya di rumah masing-masing. Coba. Kan bisa, boleh silakan selama tidak melanggar syariat. Makanya konsepnya fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan memberi kamu ilmu. Allah akan mengajarkan kepada kamu. Demikian. Jadi pondok pesantren dan madrasah itu untuk membantu orang tua santri. Ingat, membantu, bukan mengambil hak orang tua. Apabila pondok pesantren, sekolah, madrasah tidak mampu
membimbing sang anak, pulangkan ke orang tuanya. Karena yang akan bertanggung jawab itu orang tua, bukan pondok pesantren. Itu dia. Jadi bagi pondok pesantren sekolah, kalau nggak sanggup segera pulangkan. Ya. Segera pulangkan. Kalau memang betul-betul nggak sanggup, daripada dia rusak, kemudian menularkan kerusakan kepada yang lain. Makanya ya sudah, serahkan. Katakan kami tidak sanggup membimbing anak bapak. Itu dia. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Pertanyaan dari sahabat Sabda TV, Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, untuk doa jima, apakah istri juga membacanya ya Ustaz? Karena anak pernah dengar suami saja, apa benar? Ikhwah, Rasulullah SAW nggak menyebutkan ya khusus untuk laki-laki saja. Rasulullah mengatakan apabila seorang mendatangi istrinya, hendaklah dia membacanya, ya, membacanya. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, otomatis istri juga baca. An-nisa min syaqaiqir rijal. Wanita itu termasuk saudaranya kaum laki-laki. An-nisa min syaqaiqir rijal. Sesungguhnya innaman nisa min syaqaiqir rijal, sungguhnya wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Artinya apa? Semua hukum yang ditetapkan untuk laki-laki maka otomatis juga ditetapkan untuk perempuan, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi istri juga membaca. Sama seperti ini ikhwah. Kutiba alaikumusiyam. Hei laki-laki, diwajibkan atas kalian berpuasa. Enggak ada di situ kaum perempuan. Khitabnya hanya untuk kaum laki-laki. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Itu laki-laki, kum itu laki-laki. Kalau perempuan, kunna. Ya. Aqimis shalah, tegakkan salat. Aqimi itu akim, as-shalah itu fi'il amar, kata perintah untuk laki-laki, kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Demikian. Jadi laki-laki baca dan sang istri juga baca. Ya. Laki-laki baca dan sang istri juga baca. Allahu a'lam bis-shawab. Ustaz, apakah kita boleh melakukan onani sampai keluar sperma dengan tangan, paha dan bagian tubuh istri lainnya ketika dia sedang haid? Boleh. Ya, boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, isna'u kulla syai'. Silahkan kalian bersama kaum wanita kalian buat apa saja, ilan nikah, kecuali hubungan intim. Ya, kecuali hubungan intim, itu yang tidak dibolehkan. Demikian. Taib ikhwah, sepertinya sudah habis pertanyaan kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan kembali nanti ya poin-poin berikutnya terkait dengan klinik pernikahan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhir dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.